Shalom, saya Jonathan Wijaya dari Prodi Teknik Elektro, dan pada video ini saya akan membahas mengenai sejarah keluarga dan juga mengenai studi kasus yang diberikan oleh Bapak Gregorius Wijayoko. Ya, yang pertama yaitu dari pohon keluarga ayah. Bisa dilihat silsilahnya, lalu ini untuk pohon keluarga ibu. Itu mengenai sejarah keluarganya. Pertama-tama akan saya ceritakan dari sejarah keluarga ayah saya. Jadi sebelum saya lahir, kakek dan nenek saya sudah berjualan uh, di kedai mie tite. Kedai mie tite itu sendiri juga merupakan warisan dari buyut saya. Dan juga buyut saya seringkali dipajang fotonya saat uh, perayaan ulang tahun Cina, yaitu saat Xinjia, karena agamanya yang masih Konghucu. Sedangkan anak-anak dari kakek dan nenek saya sudah berganti agama menjadi Katolik dan Kristen. Untuk adik perempuan ayah saya itu beragama Katolik, sedangkan ayah saya dan adik laki-lakinya itu beragama Kristen. Adik perempuan ayah saya itu menikah dan dikaruniai dua anak laki-laki. Yang satu lahir tahun 2002 dan yang satunya lagi lahir tahun 2004. Tahun lahir yang sama dengan tahun lahir saya. Lalu adik laki-laki ayah saya menikah dan dibaptis 3 tahun setelah kelahiran saya. Setahun kemudian ia dianugerahi satu anak laki-laki. Ya, lalu masuk ke pohon keluarga ibu saya. Jadi di keluarga ibu saya dari awal sudah beragama Kristen. Mak saya, uh, nenek saya dianugerahi dua orang anak, yang satu ibu saya dan yang satunya laki-lakinya. Ibu saya menikah dengan ayah saya dan pada 2004 saya lahir dan adik saya tahun 2018 juga lahir dan sekarang sudah berumur 3 tahun. Lalu adik ibu saya menikah tahun 2006 dan dikaruniai 3 anak perempuan dengan anak tertuanya lahir tahun 2007, disusul dengan adiknya 2009 dan anak paling muda 2011. Ya, lalu masuk ke studi kasus. Yang pertama yaitu silahkan mahasiswa mencari bahan referensi pustaka mengenai makna martabat kemanusiaan sesuai agama atau keyakinan kalian masing-masing. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal budi dan kehendak atau hati nurani. Seperti pada Kejadian 1-2, itu membahas banyak sekali mengenai manusia, saat manusia dibuat dari debu dan tanah. Ada juga yang manusia dibuat menurut gambar dan rupa Allah. Dan juga mengenai laki-laki pertama dan perempuan pertama. Laki-laki pertama yang diciptakan yaitu Adam, dan diambil dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa. Jadi manusia pada hakikatnya itu adalah ciptaan Allah yang diberi kuasa untuk mengolah apapun yang ada dalam dunia ini. Dan manusia sendiri itu adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Tanggung jawab manusia adalah memelihara keseimbangan dan keserasian alam serta kehidupannya, serta keserasian hidup manusia dengan Tuhan. Di masa-masa sekarang juga sering ditemukan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Tindakan pelanggaran ini dapat berupa diskriminasi dan sikap fanatik pada ras, suku, agama, dan kebudayaan. Ada juga pelanggaran berupa kesetaraan gender. Kesetaraan gender di sini dimaksudkan seperti pada Alkitab, di mana dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama atau sejajar.
Lalu untuk sikap-sikap tindakan pelanggaran ini juga dikatakan dapat terus menjalar yang akhirnya akan melahirkan tindakan anarkis. Sebagai sesama citra Allah, seharusnya kita sebagai sesama manusia bersaudara satu sama lain. Seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, di mana dia tidak peduli dengan ras yang dia tolong, melainkan dia peduli akan luka-lukanya dan mengurusnya. Saat ada tindakan kekerasan, janganlah lawan dengan kekerasan. Terkadang hal itu hanyalah memicu kekerasan yang lebih besar. Contohnya seperti tahun 1999, di mana ada demo besar-besaran yang membunuh beberapa mahasiswa. Itu hasil dari kekerasan melawan dengan kekerasan. Jadi statement kekerasan tidak dapat dilawan dengan kekerasan ini ditekankan oleh Pastor Aniceto Maya. Martabat manusia itu juga didapat dari seperti HAM dan semacamnya, berupa hak dan kewajiban. Ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, silahkan memberikan opini terkait kasus hamil di luar nikah. Pada intinya hamil di luar nikah. Pertanyaannya, bantuan apa yang berikan kepada kedua insan yang kebingungan, takut, khawatir terhadap kejadian ini? Jadi pada awalnya bantuan itu ada dua, yaitu dari orang lain dan dari diri sendiri. Bantuan dari diri sendiri itu yaitu dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta bantuan kepada Tuhan untuk pengakuan dosa. Seperti pada 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Perlindungan kita adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu untuk bantuan orang lain, itu bisa berupa orang-orang yang mau menerimamu seperti sahabatmu, yang mau menjadi pendengar baik bagimu. Salah satunya yaitu dengan cara curhat. Bisa juga kita curhat dengan Tuhan, yaitu dengan pengakuan dosa itu. Dan juga biasanya curhat dengan teman yang mau menjaga rahasiamu. Dikatakan kalau curhat dengan teman itu bisa menghilangkan rasa stres. Tahap selanjutnya yaitu mau tidak mau harus mengaku ke orang tua karena tidak ada jalan lain lagi. Kita hidup di dunia ini itu sebagai titipan kepada orang tua. Dirawat sampai besar karena orang tua memang takut, tapi itu yang perlu dilakukan. Mereka akan tetap menyayangimu apa adanya, layaknya Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib demi menebus dosa orang-orang seperti kita dan mengasihi kita apa adanya. Setiap cobaan dalam hidup kita adalah ujian daripada Tuhan, bagaimana kita bereaksi. Dan di sanalah kita diproses dari cobaan-cobaan itu. Jadi stay strong. Ya. Pendapat saya, lalu yang selanjutnya yaitu mengenai pendapat saya pada masalah ini. Jadi pendapat saya, meskipun hal ini sering terjadi di dunia ini, tetapi saya cukup merasa prihatin. Dikatakan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dikatakan setara di Alkitab. Tapi pada akhirnya, seringkali perempuanlah yang martabatnya benar-benar turun drastis. Perempuan seringkali dilecehkan, dipermainkan, dan dimanfaatkan. Alasan mengapa manusia dipanggil, lalu yang selanjutnya, yaitu pertanyaan alasan mengapa manusia dipanggil untuk memelihara dan melestarikan ciptaannya, yaitu yang pertama, semua ciptaan adalah berharga di mata Allah, ada pada Mazmur 104. Lalu yang kedua itu untuk keberlangsungan hidup manusia, yaitu dengan mengeksploitasi, bukan mendominasi, melainkan mengeksploitasi sumber daya alam, SDM di dunia ini. Dan juga tidak mendominasi makhluk hidup terutama, melainkan memeliharanya. Ya, sekian dari saya. Jawaban dari pertanyaan Pak Gagus Wijayaka. Terima kasih.